Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini, di majelis yang mulia ini, dengan tanpa kurang suatu apapun, dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam Allah mudah-mudahan senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Lili Hidayati. Selanjutnya, selaku moderator, mengucapkan selamat datang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin semua yang berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Wabil khusus kepada ketiga narasumber yang sudah berkumpul semua tiga-tiganya, yang alhamdulillah sudah hadir pada acara bedah buku Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memasuki acara sesi pemaparan, terlebih dahulu saya perkenalkan satu persatu narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu beliau penulis buku Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Beliau adalah Habib Muhdor Ahmad Assegaf. Beliau lahir di Pemalang pada 25 Januari 1968 dengan pendidikan formal dari SD di Pemalang beliau, kemudian SMP dan SLTA-nya di Pasuruan, Jawa Timur, kemudian S1 Sastra Arab dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Aktivitas sekarang beliau sangat banyak sekali aktivitas, beberapa saya ambil. Yang pertama yaitu sebagai pengurus pusat Jatman, kemudian pengurus Idaroh Subiyah Jatman Kabupaten Pemalang, menjadi Khotib Suriah PCNU Kabupaten Pemalang, dan masih banyak lagi aktivitas beliau yang terutama yaitu menulis. Kemudian karya beliau kurang lebih ada sekitar 30 buku yang sudah beliau tulis, kurang lebih sekitar 30 buku. Beberapa di antaranya saya ambil. Yang pertama yaitu biografi Syekh Abdul Malik dari Purwokerto, kemudian Syekh Abil Hasan As-Sazili, kepribadian dan keagungan, kemudian Canda ala Sufi dan Syekh Maulana Syamsuddin. Itu beberapa karya beliau di antara yang sudah pernah beliau tulis, ada kurang lebih sekitar 30 buku. Kemudian narasumber yang kedua yaitu nanti berperan sebagai pembanding. Yang pertama, beliau adalah jauh-jauh dari Yogyakarta. Beliau adalah Dr. Ahmad Athoillah MA. Lahir di Sai Baru, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada 16 Juni 1981. Masih muda, guys, masih muda. Kemudian S1 beliau di program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. S2 di jurusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Kemudian S3 beliau, nanti tahan dulu, belum selesai, nanti kalau sudah selesai tambah wow. S3 beliau itu di Fakultas Ilmu Budaya juga, sejarah di Universitas Gadjah Mada. Jadi budaya bukan buaya ya. Budaya. Catat ya, jangan sampai salah.
bukan buaya tetapi budaya. Dari Universitas Gadjah Mada juga. Jadi S2 dan S3 beliau di sana. Nanti siapa nyusul silahkan. Aktivitas beliau pernah menjadi peneliti sejarah Islam abad 19-20 dan pernah menjadi asisten pengajar di jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM sejak 2016 sampai 2018. Kemudian peneliti sejarah tamu di Dinas Kebudayaan Kulon Progo, Yogyakarta. Anggota Dewan Kebudayaan Kulon Progo, Yogyakarta juga. Dan menjadi pengurus masyarakat sejarah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari 2020 sampai 2025. Dan masih banyak lagi aktivitas beliau, tidak saya bacakan semuanya. Kemudian karya beliau juga banyak sekali, beberapa di antaranya yaitu perayaan sekaten dan gerbek maulud, sejarah dan makna simbolisnya bagi masyarakat. Kemudian pemikiran jihad Sayyid Utsman bin Yahya, kritik atas ideologi gerakan sosial Islam pada abad 19 dan 20. Kemudian karya beliau yang lain, janji terakhir Kiai Haji Ali Maksum untuk NU. Dan beliau sudah menikah dan dikaruniai dengan 3 orang anak. Nampaknya penonton kecewa. Masih ada satu lagi yang tidak kalah fenomenal, pembanding yang kedua nanti. Beliau di sebelah kiri saya, aktivis budaya juga, nanti jangan salah, bukan buaya tetapi budaya, nggih, leres. Beliau adalah Dr. Andes Haji Atmo Tan Sidik, lahir di Brebes pada 22 Februari 1961 dan alamat beliau sekarang di Mangkusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Jadi wonge dewek. Yang satu ini wonge dewek. Kalau tadi adalah Yogyakarta, sekarang yang satu ini orang kita. Pendidikan beliau dari SD, SMP dan SMA di Brebes. Kemudian S1-nya beliau tempuh di Visipol Universitas Proklamasi 1945 Yogyakarta. Aktivitas saat ini di Les Bumi, yaitu Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia PCNU Kota Tegal. Karya beliau juga tidak kalah banyak, beberapa di antaranya yaitu buku Dikendangi Wong Edan Ojo Joget. Kemudian Kentong Titir untuk Indonesia. Kemudian karya yang ketiga Dugale Asu Maring Menungso. Emang kalau tertawa tahu artinya? Oh, tahu. Kemudian karya beliau selanjutnya yaitu antologi puisi bersama Kelapa Ijo dan masih banyak karya beliau yang lain. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kesempatan berikutnya kami serahkan kepada penulis buku yang saya hormati, Habib Muhdor Ahmad Assegaf, untuk memaparkan buku yang beliau tulis. Dipersilahkan Habib. Untuk tambahan ilustrasi, Atmo itu bahasa Jawa kuna, tapi asalnya dari bahasa Arab Atma, karena orang Jawa Atma'u Toma'. Tapi Toma' yang positif, bukan Toma' kepada jabatan, riasa, tapi karena orang Jawa Atma'u, Atma' itu kan Atma', jadi Atma' kayak kondor di Solo, kalau dibawa ke Tegal Brebes jadi kandar, kan? Kandar itu sturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tutimmus salihat wa bidzikrihi wa bidzikri habibihi wa dzikri auliyaihi tunazzilul barakat wa rahmat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad
khairi min ahlil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was samawat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Allahumma fa ya muallim Adam wa Ibrahim alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa ba'd. Yang saya hormati beliau guru kami Romo Kiai Haji Amin Masyudi. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, Allah Ta'ala berikan kesehatan lahir batin, diberi panjang umur, terus bisa membimbing, membina kita, memberikan keberkahan kepada kita semua menjadi orang yang insya Allah suada fardarain, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kawan seperjuangan kami, beliau Bapak Dr. Ahmad Attaillah, dan kita sama-sama satu guru satu santri, beda tempat. Beliau juga sangat dekat, santri daripada Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Jadi, dan beliau juga termasuk salah satu editor dari buku kami Cahaya dari Nusantara Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Kita doakan semoga beliau diberi Allah Ta'ala kesehatan, diberi Allah Ta'ala istiqomah, bisa menjadi orang yang khairun nas anfa'ahum linnas, amin. Yang saya hormati pula taman seperjuangan kami yang sudah kesekian kali menemani kami untuk bedah buku Cahaya dari Nusantara. Dari satu forum ke forum yang lain, beliau Bapak Atmo Siddiq, yang dengan kalau kita lihat ini termasuk salah satu teman kami seperjuangan kami yang memiliki catatan rinci tentang buku Cahaya dari Nusantara. Anda mungkin santri nanti yang bisa banyak belajar dari beliau. Usia yang di atas 60, tapi ketika membaca buku bukan hanya sekedar membaca, tapi ma'ani, makna tersurat, tersirat, itu beliau nanti Anda akan mendengarkan banyak dari beliau. Kita doakan semoga Pak Atmo Siddiq diberi Allah Ta'ala kesehatan dan Allah Ta'ala istiqomah terus menjadi orang yang khairin nas anfa'um linnas. Tidak lupa yang saya hormati pembawa acara Ibu Lili, siapa Ibu Lili? Hidayati. Hadirin para santri, santriawan, santriawati, hadirin peserta bedah buku Cahaya dari Nusantara Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, catatan kekaguman dan kecintaan seorang santri. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi siang hari ini Allah Ta'ala memberikan anugerah kenikmatan sehingga kita bersama-sama berkumpul. Walaupun jauh sebelumnya kami juga sempat ragu karena acara semacam ini bainal waqa wa bainal layaqa. Kita juga kemarin sudah mengonsep untuk bedah buku di Brebes bagian utara di Desa Grinting, tapi karena kondisi semacam ini dipending Allah Ta'ala belum mewujudkan. Makanya kami pun di sini jauh-jauh antara ya atau tidak, tapi ternyata anta turid nahnu nurid wallahu fa'alul lima yurid. Inilah insyaallah yang terbaik, membawakan hikmah manfaat untuk kita, maslahah duniawiyah dan ukhrawiyah, lahiriah dan batiniah kita semua, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, mungkin saya yakin ini audien dari kita nih mayoritas santri. Mungkin yang perlu kami ada beberapa, kita tidak akan membaca, tidak akan menganalisa, tidak akan menceritakan yang nukik-nukik, yang sederhana saja, sehingga kita akan lebih bermanfaat, khususnya karena dominan daripada para santri.
Langsung saja mungkin sebuah pertanyaan. Ini buku setebal ini 400 lebih. Kalau konsep awal kami menulis itu sekitar 600 lebih itu. Tapi memang kerso beliau Maulana Habib Lutfi dibikin supaya praktis. Kalau dibikin buku tebal orang juga sungkan untuk membawanya. Bikin buku besar ini kan kalau mau nakal secara bisnis bisa saja. Nakal secara bisnis artinya fontnya dibesarin, spasinya dibesarin, fotonya dibesarin, jadinya buku mungkin 1000 halaman. Sehingga ya mungkin saja bisa. Akhirnya jadi kamus. Orang enggan, harganya pun mahal. Artinya kita nilai-nilai misi yang tadinya kita untuk memberikan nanti tidak terjangkau. Makanya alhamdulillah dengan kita hemat secara font, hemat secara spasi, sehingga buku ini ditarik sedemikian hanya 400 lebih. Ini mungkin benak orang mungkin akan bertanya, seberapa lama kami menulis buku ini? Kami mengumpulkan data bukan 1 hari 2 hari adik-adik. Ini kami mengumpulkan data itu tahunan. Ini saya mengumpulkan data tulisan ini kurang lebih 15 tahun. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi catatan ini adalah merupakan catatan kami selama 15 tahun dari akan beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Tidak semua orang yang mengikuti beliau sempat nulis, tidak semua orang yang mengikuti Habib Lutfi bin Yahya diberi anugerah bisa menulis dan sempat menulis. Tapi Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kami mengikuti beliau, sempat menulis, bisa menulis dan diridhoi oleh beliau untuk menulis. Ini yang sulit ini tiga komen. Makanya Mas ini Dr. Ahmad Atta'illah sempat mengatakan kepada kami nulis semacam ini memang mudah, setiap orang ini mudah. Tapi yang sulit adalah bagaimana kesulitan menggali informasi dari Habib Lutfi. Ini bab terakhir 80 halaman itu 3 tahun. Itu 3 tahun kami memperoleh itu untuk konsep mengenal Thariqah Alawiyah dari Habib Lutfi itu kami dapat 3 tahun. Dan Anda tahu ini Anda lihat kesibukan beliau Maulana Habib Lutfi, bagaimana kesempatan beliau, kadang pagi kita menunggu jam 3 malam baru dikasih materi. Itu biasa. 2 hari tunggu nanti 2 hari baru dikasih, itu biasa. Inilah didikan seorang santri kepada guru. Saya teringat, kalau mungkin orang makanya ketika orang bertamu kepada beliau baru 1 jam 2 jam sudah gelisah, alamat adamul qabul. Itu saya teringat saksi. Itu beliau Maulana Habib Lutfi itu saat berguru kepada seorang gurunya, itu beliau rela di depan pintu sang guru 2 hari 2 malam tunggu di depan kamarnya sampai keluar. Setelah keluar baru dikasih hanya meminta ijazah, 1 ijazah sholawat, ditunggu 2 malam 2 hari di depan pintu kamarnya. Nah itulah makanya futuh itu punya sir tersendiri. Inilah yang mungkin para santri ini bukan hanya secara teori, orang mungkin boleh pinter, boleh bisa, tapi sir-sir semacam ini yang sulit yang menjadikan olah mendapatkan futuh, mendapatkan anugerah ridho guru yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi ini 15 tahun ini saya mengumpulkan data, penulisannya memang sangat ringkas. Kami menulis hanya 6-7 bulan. Makanya kalau saya sampaikan di mana-mana, ini adalah ada 2 karomah, ada 2 barokah. Barokatu wa karomatu Maulana Habib Lutfi wa barokatu wa karomatu corona. Paham jenengan? Mudeng napa mboten? Telat mikire. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi buku ini 2 barokah, 2 keramat. 1 barokah dan keramatnya Habib Lutfi, 2 barokah dan keramatnya COVID-19 dan corona.
laula COVID-19 syariat angel. Karena apa? 7 bulan sejak ini kan kita bulan Rajab, alhamdulillah kita khol daripada corona nih. Bulan Rajab ini bulan kholipun corona nggih. Ini tahun ini setahun persis kita mengholi corona COVID-19 1 tahun. Ini semulai bulan Rajab kita aktivitas itu semua non nihil sehingga kon ora ono corona terus high blood ken ora ono ngaji ora ono pengajian ora ono. Akhirnya tinggal di rumah. Konsep yang 15 tahun saya konsep itu, kami punya catatan dalam bahasa Arab namanya muswaddah khairul wasaya bima qalahu Syekhuna Muhammad Lutfi bin Yahya. Kami tuliskan, kami kumpulkan menjadi buku ini. Saya sendiri bingung tertawa, kok jebule tak kumpulakan kok akeh temen. Ini saya sendiri bingung, loh kok akeh temen. Ternyata konsep-konsep yang terpecah di mana-mana terbukukan dengan setebal ini. Kemudian memang saya bilang karomah dan barokahnya Habib Lutfi, memang saya sejak lama sekali, sejak 15 tahun yang lalu sering dipanggil. Saya nggak tahu sini tulis, nggak tahu. Ya saya tulis, santri ya nulis, panggil ditulis, mbok tak tulis tapi tak kumpulkan tulis. Ternyata setelah 15 tahun, oh ini toh. Jadi beliau sering manggil dan tidak semua. Jadi memang dipanggil sini tulis, sini tulis. Saya nggak paham, ya wis tak tulis. Rampung tulis tak pindah, rampung tulis tak pindah. Ternyata inilah barokah karomah beliau 15 tahun tanpa kadang ada tamu, ini saksi tulis tanggal sekian tulis, ngibah kulo tulis. Lah itulah catatan-catatan itu semua terbukukan adalah jadi menjadi buku ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian hal lain mungkin yang menjadikan kenapa kami menulis buku ini ada tiga hal. Yang pertama konsep kenapa kami kok menulis buku ini. Tadi satu sisi itu memang kalau kita lihat riwayat, ini Anda seorang santri, jadi saya buka sebuah riwayat. Ada 3 riwayat. Yang pertama adalah dalam Risalah Syekh Musnid Hasan Al-Ajami. Itu disebutkan di sana sebuah konsep. Yang pertama dikatakan di sana, man warraha ahadan min ahlil fadl wal kamal fahuwa fis syafaatih. Barang siapa yang mentarikhkan atau mencatat atau membukukan sejarah seorang ulama yang memiliki keanugerah keilmuan, maka kelak insyaallah akan mendapatkan barokah dan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Kemudian konsep yang kedua itu kami kutip dari kitab Tahqiqur Ridha kalangannya Al-Imam At-Tabari. Beliau juga mengatakan dalam sebuah riwayat dalam konsep yang hampir serupa tapi berbeda kalimatnya. Beliau mengatakan man warraha mu'minan fadlan an alimin amilin faka'annama ahyah wa man ahya mu'minan faka'annama ahyan nasa jami'an. Kata beliau Imam Tabari, barang siapa mentarehkan, mencatat, menguraikan riwayat sejarah tokoh. Beliau ini Dr. Ahmad Attaillah juga banyak, di antaranya Mbak Ali Maksum juga beliau tulis riwayatnya dengan sangat ilmiah dan sangat luar biasa. Tapi nasibnya lebih beruntung kepada kami. Beliau rupanya ingin berusaha untuk menulis tentang Habib Lutfi, tapi beliau belum berkenan. Tapi alhamdulillah kami entah bagaimana, kami justru malah yang dengan keterbatasan kemampuan kami, keterbatasan keintelektualan kami, keterbatasan daripada pustaka kami, tapi kami mendapatkan ridho untuk mengumpulkan ini. Beliau belum. Semoga beliau bisa menyusul buku-buku yang lain yang tentang begitu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Amin ya rabbal alamin. Itu dikatakan di sini man waraha mu'minan. Barang siapa yang mentarikhkan sejarah seorang mukmin, fadlan an alimin, tentang seorang alim ulama yang amil, maka ya alim apalagi amil. Nah, di sini faka'annama ahya,
maka seakan-akan dia menghidupinya, menghidupkan kembali. Kemudian orang yang menghidupkan sejarah seorang mukmin, fakan nama ahyana jami'an, maka seakan-akan menghidupkan semua orang. Makanya inilah konsep Habib Lutfi yang sering kepaten obor, ini adalah konsepnya, sebenarnya adalah konsep dari berangkat dari ini. Kemudian presiden kita yang pertama adalah bagaimana jaket merah, jangan lupa sejarah, juga istimbat daripada hadis ini. Kemudian riwayat yang populer di kalangan santri adalah ternyata ambil dari kitab Bughiyah Al-Mustarsidin. Itu kalimat yang populer di dunia santri, itu kalimatnya itu di sini mengatakan adalah kalimat Bughiyah Mustarsidin adalah merupakan hadis dalam bab ta'ziyah waziratul kubur halaman 121, man warraha mu'minan faka'annama ahyah wa man qara'a tarihahu faka'annama zarahu wa man zarahu istaujaba ridwanullah ta'ala fi khururil jannah. Kata di sini riwayatkan hadis ini dikutip dari Syaibul Bughiyah, dia mengatakan barang siapa mentarikkan, menguraikan sejarahnya seorang mukmin. Ini kemarin kita ambil dari Romo Kiai Subhan Makmun, beliau menggarisbawahi makna mukmin ini nakirah. Maksudnya mukmin di sini adalah kategori daripada ayat dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadathu imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya mukmin bukan mukmin secara am universal, tapi adalah seorang mukmin yang bila mengingat Allah taala, ketika ingat pada Allah maka hatinya akan bergetar dan dan seterusnya seperti dalam konsep surat Al-Anfal ayat 2 itu. Itulah disebutkan di sini, saya ulangi lagi, barang siapa yang mentarikhkan membuat sejarah seorang mukmin maka seakan-akan dia menghidupinya. Barang siapa membaca sejarahnya maka seakan-akan dia mengunjunginya, ziarah kepadanya. Jadi kita secara implisit kita membaca ini, secara tidak langsung kita adalah sedang berhadapan kepada beliau Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Saya tidak mau terlalu sakral seperti Romo Kiai PWNU Jawa Tengah, Kiai Sodakoh, saya Ubed Sodakoh. Kiai Ubed Sodakoh itu ketika bedah sama kami di Semarang itu dahsyat sekali. Beliau mengatakan ini buku, ya ini saya hanya mengutip, bukan dengan arti ini komersial untuk buku ini. Kata beliau ini buku, ini kata beliau, ini Anda baca setiap satu judul, tawasul kepada Allah Ta'ala, Anda minta hajatnya dikabul oleh Allah Ta'ala. Jadi sampai sedemikian itu Kiai Ubed, Anda bisa dicek bedah buku di Masjid Agung Semarang bersama Rais Suryah PWNU Jawa Tengah. Itu sampai mengatakan ini setiap judul Anda baca daripada ini ini judul cerita, selesai Anda tawasul minta kepada Allah, tawasul kepada Habib Lutfi, Anda diijabahi oleh Allah Ta'ala. Sampai sedemikian rupa. Makanya saya teringat ini sebenarnya daripada dua kalimat daripada ketika kami menulis buku ini, ada dua kalimat. Satu adalah apa yang disampaikan beberapa saat kemarin, beliau Habib Lutfi mengatakan yen awakmu nulis iki kowe ora bisa nulis kaya iki meneh. Habib Lutfi mengatakan engkau tidak bisa menulis seperti ini. Lah kenapa, Mbah? Iya, karena kowe tak rewangi aku dudu awakmu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi dan ini ucapan ini dicek semalam, karena tadi malam alhamdulillah dari sore hari sampai jam 12 malam kami bersama Habib Lutfi di Moga dan ditemani oleh Pak Atmo, dan kalimat tadi rupanya dicek, diklarifikasikan betul atau tidak. Itu. Kemudian sirnya juga kami ketika menulis ini setiap di atas jam 12 malam itu memang kata istri kami ini, kok aku ndelok kok koyo ono sing ngancani. Koyo ya wallah alam, itu pengalaman spiritual kami dan itu yang bisa mengalami istri saya. Saya setiap di atas jam 12 malam, karena kami nulis biasanya pagi sampai sore, nanti ba'dal isya sampai jam 1 jam 2 ini malam saya tulis ini. Itu setiap di atas jam 12 kok koyo ono sing ngancani. Ya itulah mungkin sir daripada sampai dikatakan demikian. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian hal lain yang ingin kami sampaikan itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hal lain sebenarnya ini buku intinya sebenarnya kami ada dua hal.
Ini satu ingin mengembirakan, ini kan temanya ini cahaya dari Nusantara, Maulana Habib Lutfi, catatan kekaguman dan kecintaan seorang santri. Ini semua adalah ungkapan kekaguman kami seorang santri kepada Habib Lutfi dan kecintaan kami kepada guru kami Habib Lutfi, kami bukukan di dalam buku ini. Dan kita sering mendengar apa yang dikatakan oleh dalam beberapa ulama mengatakan lakukan 3 hal untuk guru Anda. Anda bisa lakukan pada Syekh Hukum Romo Kiai Amin ini. Lakukan 3. Gembirakan guru Anda. Tadi sebutkan orang tua 3. Kita tidak, salah satu kita kepada guru dan guru Syekhur Ruh, Murabbir Ruh adalah merupakan yang paling utama dari 3 ayah itu. Lah bagaimana kita bisa menggembirakan mereka? Maka gembirakanlah guru Anda dengan 3 hal. Kalau bisa dengan perbuatan, kalau tidak dengan kata-kata, kalau tidak bisa adalah dengan tulisan. Inilah tulisan ini adalah sebagai salah satu ungkapan bagaimana kami dapat berterima kasih mengembirakan guru kami adalah salah satunya dengan tulisan ini. Dan alhamdulillah beliau pun respon sangat luar biasa dan beliau pun alhamdulillah merasa senang dengan tertulisnya buku ini. Kemudian yang terakhir adalah buku ini kami tulis adalah salah satunya juga kado ulang tahun beliau. Persis ini buku muncul perdana launching persis tanggal 10 November 2021 Masehi kemarin. Persis buku ini kami buat, kami cetak waktu itu 10 sampel biji, kami langsung berikan kado ulang tahun dari sang murid kepada guru kami Maulana Habib Lutfi tanggal 10 bulan November. Kira-kira ada di antara santri-santri nanti kalau beliau ulang tahun tulis apa yang bisa mengembirakan beliau. Insya Allah Anda akan menjadi orang yang ilmunya manfaat. Amin ya robbal alamin. Itulah hadirin akramakumullah, banyak hal yang ingin saya sampaikan tapi mungkin nanti waktunya terbatas. Kita belum bisa mendengarkan ulasan daripada beliau Pak Atmo, kemudian dari Dr. Ahmad Attaillah, sehingga mungkin itu sekedar dari kami, semoga bermanfaat. Dan nanti kami mohon peran aktif Anda. Sekali lagi peran aktif Anda, mohon pertanyaan-pertanyaan yang bagus kaitannya dengan buku ini. Sebenarnya kalau Anda tidak punya peran aktif, maka tidak bisa nanti kita menggali banyak tentang buku ini. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau yang mulia Habib Muhdar. Untuk sesi tanya jawab nanti harap ditahan dulu, nanti akan ada sesi. Satu yang saya catat dari beliau tadi yang terakhir yaitu bahwa beliau menyampaikan kalau kalian memang benar-benar cinta kepada guru kalian, dalam hal ini adalah beliau Kiai Haji Aminuddin Masyhudi, tunjukkan kalau tidak dengan kata-kata, dengan tindakan, kalau dengan tidak dua-duanya maka dengan tulisan. Silahkan, ini berupa tantangan dari beliau Habib Muhdar supaya kalian menunjukkan rasa cinta kalian kepada guru, supaya kalian bisa dibanggakan oleh guru kalian di depan teman-teman guru kita. Untuk selanjutnya sesi yang kedua, pembanding yang pertama, saya persilahkan kepada saudara kita yang jauh-jauh datang dari Kulon Progo, Yogyakarta. Beliau adalah bahkan dari Kalimantan, beliau lahir dari sana, Kalimantan Tengah. Dan beliau aktif di Yogyakarta sekarang. Ya, kami persilahkan kepada yang terhormat Dr. Ahmad Attaillah MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Salam takdim saya, hormat saya pada Simbah Kiai Haji Amin Masyhudi. Saya sering mendengar nama beliau itu dengan Abah Amin, ya. Dan Maulana Habib Lutfi sering menyebut nama beliau, ya. Saya sering, ya. Ya. Yang kedua, Bapak Atmo Siddiq, terus Ibu Lili, dan terutama
wabil khusus kalau saya mengatakan beliau ini sebenarnya bukan teman seperjuangan, tapi teman yang sering duduk menunggu bareng. Jadi beliau ini kalau ketemu di mana-mana ya. Jadi ketika kita di Durensawit ya, terus kita di Pekalongan, ya di mana saja, Habib Lutfi, alhamdulillah selalu ada. Ada satu lagi sih teman lainnya, tapi nggak tahu kemana ya. Dan banyak teman-teman lainnya. Ada cewek satu dari UIN, namanya Fatim. Ya, Fatim itu yang berhasil, ya dia menyelesaikan magisternya di UIN dengan nulis Somo Diningrat. Atau saya juga satu tim, Habib Hasan ya. Nah itu juga berhasil. Dan berapa orang ya yang berhasil. Ya artinya gini, Abah itu kalau ada orang pengen meneliti sesuatu hal itu memang kayak diuji dulu, didelok seajane karepe piye gitu. Dan memang banyak orang-orang yang alhamdulillah teman-teman yang menghasilkan sebuah karya. Sebenarnya tadi saya membayangkan di sini, saya juga tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Lurah Benda tadi. Iki acarane engko settingane primen ya, apa sing teko ki engko ono mahasiswa apakah lingkup santri, dan saya sekarang matur nuwun sudah melihat siapa yang datang. Tapi yang jelas begini, sebenarnya intinya ya tadi itu saya di belakang sudah saya sebutkan nanti kenapa harus Habib Lutfi gitu loh. Jadi ya karena Habib Lutfi itu memang di zaman ini ya itu luar biasa. Cuman tidak harus Habib Lutfi kan, bisa saja guru-guru kita. Nah seperti itu. Jadi itu memang rekomendasi dari buku ini, tujuannya biarlah Habib Mukhtar menulis untuk Habib Lutfi, tapi yang penting kita juga bisa menulis untuk para guru-guru kita. Ini yang paling penting. Pertama saya ingin menyampaikan, saya membaca buku ini tidak sombong ya, tidak sombong saya membaca buku ini 2 hari, tepat 2 hari dengan kopi ya. Jadi saya diperingatkan, jadi saya pas menghitan anak saya itu curhat. Jadi dia nagih, beliau wis diwaca urung bukuku. Oh iya, ana gawean kon maca buku. Jadi saya itu dikasih buku kemarin. Terus saya coret-coret, saya pulangkan ke Pemalang. Lah saya kan sekarang bedah buku, gak punya bukunya. Tapi tadi jual pinjam Mak Agus ya, Agus Wisdom. Nah, satu saya harus di sini harus betul-betul memberikan sebuah masukan, ataupun bukan masukan kepada beliau, kalau masukan udah ada kemarin ya. Tapi yang jelas nanti kalau yang mau baca, oh iya, okay. Pertama, satu, kalau penulis kecil gitu loh, saya juga penulis gitu loh ya. Jadi kalau cuman hebat-hebatan menulis ya semua orang akan bisa menulis, tapi ini luar biasanya gini loh. Jadi yang saya sebutkan nanti yang tidak dimiliki orang lain saja ya. Satu, buku ini itu ditulis dengan riset 15 tahun. Nah, itu loh. Ini mengalahkan antropolog dunia. Jadi gini, saya ingin mengatakan bahwa gini, kalau Anda meneliti tentang masyarakat, itu tidak sah kalau antropolog ya, bisa besok barang santri jadi antropolog. Itu kalau antropolog itu harus tinggal di sebuah wilayah itu 8 bulan. Kayak gitu. Jadi kalau jenengan tidak tinggal 8 bulan di daerah itu, berarti jenengan tidak bisa menuliskan budaya di masyarakat. Itu disebut etnografi. Saya cerita sedikit tentang saya. Saya adalah korban penasaran daripada sebuah koran di Den Haag. Jadi ketika saya di Den Haag Belanda, saya menemukan sebuah koran yang mengatakan bahwa gempa bumi di Pangebatan dan gempa bumi di Bumiayu ini mengusir komunitas Arab Kabail dari Bumiayu. Nah, sampai detik ini jam segini, jadi sekitar 2018 sampai 21 saya masih meneliti itu di Bumiayu. Dan jadi 3 tulisan. Jadi bagaimana gempa bumi yang membubarkan sekolah Al-Irsyad dan pada waktu itu, dan sekarang saya menulis tentang revolusi. Jadi di Buaran dan masih ada 1 orang di belakang pasar yang mengalami bagaimana gempa bumi. Jadi Bumiayu kota itu tidak terlihat matahari sampai jam 11 pagi. Jadi gempa itu 5:30, kemudian gelap sampai jam 11 siang. Nah, di
pangebatan itu jenazah itu ada yang ketiban sama sapi dan semua data tercatat lengkap. Nah inilah makanya saya sudah berapa tahun ini melakukan riset di daerah masuk situ dan sebagainya. Kedua, buku ini kalau saya sih simple ya. Yang menarik ya. Jadi gini loh, saya tuh ada siapa ya? Sebagai UIN ya dari Unsik itu Pak Sapa itu nulis judul bukunya Karomah Kiai. Jadi dia direnteng semua, kiai-kiai itu ditulis semua. Kemudian maksud beliau ini Habib Muhdar. Terus banyak ada Pak Hendri Sutopo di Kerapia. Banyak sebenarnya banyak tulisan-tulisan tentang kiai. Tapi yang ini menariknya satu, ada bagian kesehatan. Nah, coba kita sekarang tumpuk buku yang sama sejenis dengan Habib Muhdar ini banyak gitu. Yang membahas tentang kesehatan nggak ada. Nah ini menariknya. Jadi aku iklan loh. Jadi kalau jenengan punya buku ini, itu ada tentang cara kesehatan, tentu dengan ala Maulana Habib Lutfi. Lalu yang kedua, nah ini sebenarnya sekarang ini yang seksi, yang menarik dan orang mau baca baik di Kompasiana, di koran-koran dan novel-novel itu adalah tentang daily life atau hidup sehari-hari. Contoh lanjutnya nanti lihat filmnya Iqra My Universe atau film-film apalah di YouTube. Itu kan menunjukkan sekarang tuh kayak Laskar Pelangi. Nah kayak gitu loh. Jadi ada anak mau nyebrang sekolah diadang buaya. Hari ini yang laku seperti itu memang. Jadi orang tuh mungkin udah mulai bosan dengan suatu hal yang terlalu tinggi dan yang menarik ada tentang daily life. Kita tuh nggak pernah bayangin kan. Coba sekarang Abah itu kalau di YouTube di panggung kan wow gitu kan namanya Habib Lutfi ya. Lah ini buku ini berusaha dengan izin beliau tentu ya. Itu bagaimana melihat hariannya Habib Lutfi bin Yahya. Lah ini sama saja jenengan itu ikut berkhidmah di sana. Jadi bayangkan besok ada program TV misalnya Darun Najah TV. Wah, misal nah, ya, misal nanti bilang sama Habib Muhdar, Bib, aku pengen gawe Darun Najah TV, judulnya di YouTube itu sepele 8 jam bersama Maulana Habib Lutfi, YouTube menarik gitu. Jadi nanti jenengan tahu Habib Lutfi itu pakaiannya bajunya apa, celananya apa, tesbihnya apa, terus makan gayanya bagaimana, itu lengkap. Dan itu belum ada yang melakukan dengan YouTube. Buat Darun Najah bisa dengan izin akses Habib Muhdar. Jadi ada 2 santri yang main merekam 8 jam atau sehari saja bersama Habib Lutfi. Wow itu jos banget tuh. Nah itu. Terus ini agak politik ya, agak politis sedikit. Tapi santri harus tahu politik walaupun tidak harus jadi politikus ya. Hadirnya buku ini itu di situasi yang tepat. Di saat memang negara ini butuh Islam yang sejuk. Ya toh? Tokoh Islam yang damai, yang humanis dan kahanane gonjang-ganjing kayak ini buku ini tiba-tiba datang. Itu ya aku ora ngerti Habib Muhdar itu nek saya kok yakin kuwi takdir. Karena Habib Muhdar itu enggak ada apa? Iya tadi Habib Muhdar itu kayak ora jiwa-jiwa politik tak mat-mat. Memang buku ini munculnya di suasana yang tepat. Nah, keempat, buku ini ditulis oleh penulis yang benar-benar dekat sama Habib Lutfi. Karena apa? Ada seorang ex ya di Pekalongan. Itu suatu hari nulis tentang Wonobodro. Pokoknya wawancaranya memang sak jam ngono piye lho. Kok hasilnya itu di sebuah zona, bisa cek di internet nanti. Wonobodro Habib Lutfi gitu. Kok kayaknya iki Wonobodro itu kok sedangkal ini gitu loh. Berarti saya mengatakan bahwa ini orangnya ini kayaknya wawancaranya karo Habib Lutfi tidak begitu apa? Tidak matang. Terus ada mahasiswa bernama X di Undip tentang menulis sosiolinguistik komunitas Arab di Pekalongan dan kok kayaknya juga kurang Terus ada lagi sejarawan si X di Pekalongan tentang sekolah-sekolah Arab di Pekalongan kok kayaknya datanya juga kurang. Nah inilah makanya buku ini ditulis oleh orang yang benar-benar dekat dengan Habib Lutfi. Terus yang selanjutnya nomor 5, kelebihan buku ini adalah buku ini khas.
Jadi gini, jadi kiai itu membawa khas ya. Saya nggak tahu kalau mungkin saya nanti tanya sama Gus Mikdam, nek khas Galmuding apa. Contoh misalnya kalau di Kerapia, itu ada yang namanya Mbah Ali Maksum itu ngajar ke jenenge terongan. Nggak tahu di Galmuding ada nggak? Terongan itu ada terong digoreng rame-rame, gue kembulan, gue sambel untuk bertemu bersama-sama santri gitu. Lah tulisan-tulisan tentang Kiai Ali Maksum itu khas antara budaya Lasem dengan budaya Yogyakarta. Buku ini pun sama, khas Indramayu dan Pekalongan. Karena memang Abah itu, iya kan, Indramayu itu kuat dari kayak gitu. Jadi Abah itu sangat lekat sekali dengan Indramayu, terus Pekalongan. Dan buku ini mungkin sing nulis ki misalnya orang wong Pemalang, misalnya wong Jeporo, kayak ini rodok meleset-meleset sedikit. Iya, jadi memang ini penting ya. Jadi mungkin nggak ada apa, nggak akan merasakan feel, okay? Feelnya menulis mungkin akan kurang. Terus Mas Ato, ya, iki buku ilmiah atau tidak? Itu yang penting. Iki buku ilmiah atau tidak? Terus saya di sini ingin, sebelum saya harus mengatakan buku ini ilmiah, itu saya di halaman pertama, kedua, ketiga di bab-bab awal buku ini disampaikan bahwa gini loh, buku ini adalah jenis buku memoir. Ya, memoir itu gini, memoir itu yang paling terkenal dalam Islam itu adalah Ibnu Battuta. Pernah tahu ya? Ibnu Battuta itu memoir. Terus yang kedua, dalam Islam itu ada ya Ibnu Battuta, kemudian catatan seorang Perancis tentang Wali Songo namanya Tom Pierce, itu memoir. Oh, itu dia lengkap bisa menceritakan kota Losari di Brebes. Nah, Suma Oriental itu Tom Pierce, itu memoir. Kemudian Van Guns itu orang Eropa pertama kali yang mengatakan jalan raya menuju Jogja itu melalui Pemalang, dan Pemalang itu lebih besar daripada Tegal dan Pekalongan. Nah, wah banyak memoir-memoir, bahkan Diponegoro sendiri juga menulis Babad Diponegoro sebagai memoir. Nah, mohon maaf ya, mohon maaf sekali saya. Rata-rata memoir itu tidak ditulis oleh orangnya, tapi oleh asistennya ataupun santrinya. Kalau saya sih menilai ini memoir Habib Lutfi sebenarnya, cuman ditulis oleh Habib Muhdar kayak gitu loh. Terus pendekatan ilmiah apa yang digunakan Habib ini? Kalau saya lebih ke namanya behaviorism, itu punya John Weston tentang psikologi. Jadi apa behaviorism itu? Itu adalah bagaimana seorang individu atau personal seperti Habib Lutfi bin Yahya itu mempunyai tindakan dan pikiran yang bisa direkam secara ilmiah melalui tulisan. Jadi tapi rasa dipikir ya, kuwi urusane wong S3 kaya ngono kuwi. Apa kuwi filsafatnya enggak penting banget. Tapi yang jelas buku ini dikerjakan dengan cara kerangka epistemologi yang ilmiah. Lah, maka saya merekomendasikan sebenarnya buku ini itu harus selanjutnya ya, next program dari buku ini itu adalah pemecahan buku. Mungkin ya kalau Habib Ahmad Mukhtar ini insya Allah diparingi sehat, terus ya wallahu alam nggih, semua ini misteri ini. Kalau di Pekalongan tuh kayak nggak menunjukkan seorang penulis, jadi diem gitu. Tiba-tiba punya karya lah. Itu nih saya dipecah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ya. 1, sosok ketokohan atau portrait itu disebutkan oleh Weber portrayal. Jadi potret itu dari bahasa Eropa ke Portugal teman ya. Portrayal, potret itu penting. Kemudian yang kedua adalah tentang mengaji dan pengajian. Beda ya, mengaji dengan pengajian itu beda. Terus kemudian NU dan bangsa. Misalnya nyun sewu nanti, Beb, aku pengen nulis Habib Lutfi, tak kayak apa nih? Tak kayak klaster-klasternya. Contoh misalnya sosok ketahuan potret Habib Lutfi, mengaji dan pengajian Habib Lutfi, NU dan bangsa versi Habib Lutfi, itu yang nomor 3. Nomor 4, sufisme ala Habib Lutfi. Apalagi Habib Lutfi itu sekarang kan jadi tokoh apa ya? Sufi lah. Iya, tapi kan hari ini belum ada yang menulis secara khusus di bukunya.
tentang sufisme Habib Lutfi. Terus sejarah dan manakib Habib Lutfi. Jadi gini, intinya buku segini ini itu nanti kalau memang kita respect, kita respon, kita paham dengan ini, masih bisa dipecah lagi menjadi 5 buku yang bagus-bagus. Sebenarnya buku yang 5 tadi sumbernya cuma dari 1 buku ini. Tapi ya nek jenengan sing pengen nulis atau siapa yang pengen menulis, memang untuk menggali ini dengan Habib Lutfi lagi ya itu tantangan yang sangat berat lagi. Itu yang luar biasa. Kemudian saya melihat di tujuan buku ini sangat jelas. Saya kok tidak mengatakan buku ini suatu usaha yang nyun sewu ya, nyun sewu Beb, kaya misalnya pragmatis ngono lho. Pragmatis ki ya dumeh kena kesempatan jur dimanfaatke. Itu tidak. Karena dengan tegas penulis menyampaikan di sini ada kalimat yang saya kutip bahwa tujuan penulisan buku ini untuk mendekatkan publik dengan Habib Lutfi. Selesai. Jadi publik itu terserah mau wahatan jenengan beda agama, beda golongan, beda apa terserah. Tapi hadirnya buku ini sebenarnya hanya mendekatkan publik dengan Habib Lutfi. Lalu yang kedua, saya tidak mengatakan ini menawarkan. Saya tidak mengatakan ini memperlihatkan. Memang di sini ya karena bahasa buku, tapi saya lebih setuju Beb, itu bahasanya menawarkan. Jadi jangan memperlihatkan. Jadi buku ini bukan memperlihatkan Habib Lutfi sebagai tauladan. Jangan. Kalau buku ini memperlihatkan, beliau sudah memperlihatkan. Tapi kita sebagai penulis harusnya kalimatnya yang benar adalah menawarkan atau merekomendasikan. Wahai bangsaku, nek Habib Lutfi kan seperti itu ta. Iki lho ana buku. Isorat nek nggo contoh urip seperti itu. Dan itu memang jangan tugasnya Habib Lutfi. Dan itu adalah tugasnya dari kita. Memang ini buku ini di kata pengantar itu harus bahasanya harus ada konteks yang tepat. Loh ini saya Mokdor, saya Ato, saya Pak Atmo, saya Habib Amin. Aku menawarkan loh ono model ideal tip nek cara Weber tentang konsep ideal namanya Habib Lutfi. Itu akan semakin bagus. Itu saja mungkin ya saya sampaikan dan nanti saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Habib Mokdor. Jadi saya belum tahu jangan baca atau belum ya. Tapi yang jelas kita ini ajang diskusi ilmiah ya Bib ya. Kita ilmiah. Jadi buku ini akan semakin baik atau ketika mendapat masukan dan masukan. Karena selama ini mohon maaf sekali, yang namanya buku itu nggak tahu kenapa itu selalu yang terlihat itu mesti edisi yang paling baru. Nggak tahu kenapa. Jadi misalnya kayak ada karya bestseller gitu ya. Itu buku sing biar nomor jilid nomor 1 kayak buku ini wis ora terlihat lagi. Kayak saya melihat kayak Tuhan itu menyisihkan gitu loh. Barang-barang sing rada kurang itu disisihkan dan selalu Tuhan itu menampilkan barang-barang sing Allah Ta'ala itu menampilkan barang-barang yang baik seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Ahmad Athoillah atas banyak sekali paparan yang beliau sampaikan. Jadi kalau bisa saya simpulkan, beliau melihat buku ini dari sisi akademis. Dari sisi keakademikan beliau sebagai seorang peneliti yang sudah berkecimpung banyak sekali penelitian yang telah beliau lakukan dan buku ini termasuk salah satu yang alhamdulillah saat ini sedang beliau banyak memberi masukan kepada Habib Mudhor untuk perbaikan di penerbitan yang akan datang. Untuk selanjutnya kepada pembanding yang kedua, nampaknya karena tadi dari sisi akademis sudah kita tengok dari Gus Ato, untuk yang kedua ini adalah beliau adalah budayawan, seniman, jadi makanya tidak afdol kalau tidak saya paksa beliau untuk berpuisi atau membuat puisi yang ujuk-ujuk gitu. Untuk silahkan Pak Atmo, kami persilahkan puisi itu entah untuk Abah Yai Amin atau untuk para santri, saya persilahkan.